Kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam sekalipun jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar, dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelaman manusia. Jerman memiliki kapal selam populer dengan sebutan U-Boot, yang merupakan ringkasan bagi yang tersebut. Mulai ditugaskan dalam Perang Dunia I sebagai sistem senjata yang mematikan bagi angkatan laut dan lawan terlebih pada Perang Dunia II, sehingga terkenal dengan sebutan U-Class. Meskipun kapal selam mengapung dengan mudah, kapal itu mampu menyelam ke dasar samudra dan tetap berada di situ sampai berbulan-bulan lamanya. Rahasianya terletak pada konstruksi khas dinding rangkap kapal tersebut. Ruang-ruang khusus kedap air antara dinding luar dan dinding dalam dapat diisi air laut sehingga meningkatkan bobot keseluruhan dan mengurangi kemampuan mengapungnya. Dengan dorongan baling-baling ke depan dan pengarahan bilah kemudi datar ke bawah, kapal itu menyelam. Dinding dalam dari baja mampu menahan tekanan luar biasa di kedalaman. Setelah berada di dalam air, kapal mempertahankan posisinya dengan bantuan tangki-tangki pemberat sepanjang lunas. Untuk naik ke permukaan, kapal selam mengeluarkan air dari tangki pemberat. Periskop, radar, sonar, dan jaring satelit merupakan alat navigasi utama kapal selam. Selagi mengapung di permukaan, sebuah kapal selam dikatakan berdaya apung positif. Tangki-tangki pemberatnya hampir tak terisi air. Selagi menyelam, kapal memperoleh daya apung negatif karena udara di tangki pemberat dikeluarkan melalui katup udara untuk digantikan air yang masuk melalui lubang penggena. Untuk melaju pada suatu kedalaman yang ajik, kapal selam menggunakan suatu teknik penyeimbang dengan apa yang disebut daya apung netral. Dalam teknik ini, udara bertekanan dipompakan masuk ke tangki pemberat secukupnya, dan lubang penggenangnya dibiarkan terbuka untuk naik ke permukaan. Udara bertekanan yang dibawa di kapal dipompakan masuk ke tangki pemberat, sehingga airnya keluar. Kapal selam yang paling canggih membuat air tawar sendiri dari air laut. Ada pula cadangan udara yang dihasilkan dengan elektrolisis, suatu proses yang membebaskan oksigen dari air tawar. Ketika berada di dekat permukaan, kapal selam dapat mengambil udara dan melepaskan gas buang melalui snorkel tertutup, yang membuka di atas muka air. Selain periskop, antena radio, dan tiang-tiang lainnya, berada snorkel menyembul di bangunan atas atau menara komando. Udara dipantau setiap hari untuk menjamin agar kadar oksigennya mencukupi. Udara juga disalurkan lewat saringan yang menyingkirkan segala kotoran. Gas buang keluar melalui pipa terpisah. Sebuah kapal selam atau sebuah kapal laut bisa mengapung karena berat air yang dipindahkannya sama dengan berat kapal itu sendiri. Pemindahan air ini menciptakan sebuah gaya ke atas yang disebut gaya apung, buoyancy force, dan bekerja berlawanan dengan gaya gravitasi yang akan menarik kapal ke bawah. Tidak seperti kapal biasa, sebuah kapal selam bisa mengatur gaya apungnya sehingga bisa membuatnya tenggelam dan muncul ke permukaan sesuai keperluan. Untuk mengatur gaya apungnya, kapal selam memiliki tangki-tangki pemberat dan tangki-tangki pelengkap atau penyeimbang yang bisa diisi dengan air maupun dengan udara. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan penopang hidup di lingkungan kapal selam, yaitu menjaga kualitas udara, menjaga suplai air bersih, dan menjaga suhu. Sistem navigasi kapal selam, cahaya tidak bisa menembus lebih jauh ke dalam lautan. Akibatnya kapal selam harus dikemudikan melewati air dengan pandangan buta. Oleh sebab itu, kapal-kapal selam dilengkapi dengan bagian navigasi dan perlengkapan navigasi yang canggih, yakni GPS, inertial guidance, dan sonar system. Proses penyelamatan dalam kapal selam. Ketika sebuah kapal selam tenggelam akibat berbenturan dengan sesuatu atau akibat sebuah ledakan di dalam kapal, para awak akan mengirimkan panggilan darurat atau meluncurkan pelampung yang akan memberikan tanda bahaya dari lokasi kapal selam.
Jenis kapal selam. Berdasarkan tenaga penggerak propulsi, kapal selam terbagi dua jenis. Kapal selam diesel elektrik. Kapal selam diesel elektrik adalah sistem penggerak kapal selam tertua yang masih digunakan sampai saat ini. Sistem propulsi ini begitu handal sehingga negara pemilik kapal selam nuklir pun masih merasa perlu memiliki kapal selam diesel elektrik. Dari 5 negara pemilik kapal selam nuklir, hanya Amerika Serikat yang tidak menggunakan sistem propulsi ini. Dalam keadaan tertentu, kapal selam jenis ini lebih mematikan daripada kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir. Munculnya kapal selam nuklir sekitar 6 bulan sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada Maret 1939, Dr. Georgy Pegram dari Columbia University, New York, mengusulkan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan pemakaian uranium sebagai sumber daya. Video ini dibuat untuk mengenang para awak kapal KRI Nanggala 402 milik Indonesia yang telah hilang sejak tanggal 21 April 2021.